Om Swastiastu. Para pemirsa Yudha Triguna Channel dimanapun berada, sebagaimana biasa setiap hari Kamis pagi kita bersua di udara, ya di akase, ya, untuk melakukan pembahasan ringan tentang hal yang ringan dengan cara yang ringan. Hari ini kami telah mengundang seorang kontributor, seorang seniman, seorang praktisi, seorang yang selama ini banyak berkecimpung di masyarakat adat. Beliau adalah Guru Anom Ranuar. Om Swastiastu, Guru. Swastiastu, Ratu, Swastiastu. Tambah seru mungkin. Ya, dan seru. Ya, hari ini saya akan bicara soal konten sederhana. Begini, setiap pertunjukan, terutama wayang, topeng, ya, seringkali didahului dengan ritus dan persembahan. Pertanyaan kita semua, nak mudel, ngapain kok harus ada Banten? Lalu siapa yang dipuja? Ya, dalam ritus itu. Lalu berikutnya, mengapa setelah menari juga membagikan prasadam baik kepada masyarakat maupun kepada penarinya sendiri. Nah, ini barangkali tematik sederhana yang akan kita coba bahas. Sang Guru, sapa dumun para pemirsa Yudha Triguna Channel. Swastiastu, pemirsa Yudha Triguna Channel. Yang giring itu. Kalau kita berpikir, Ampura, kenapa setiap pada pementasan menggunakan upakara, menggunakan Banten, nah kembali kepada Napi Wasana yang sempat yang baca dalam ensiklopedia Bharatanatyam Encyclopedia Arts of India. Nah, kan di sana kita temukan ada tari pertama itu adalah Tandawa. Tandawa itu tari rudra pertama yang berasal dari urat kata tandu, yang artinya biji beras melompat. Nah, di sini ketika rudra menari untuk kepentingan pemberkah, memberikan kesuburan kepada ciptaannya, nah di sana beliau disebut Siwa Natyam Raja. Nah, berpikir mengacu kepada Siwa Natyam Raja inilah kita kembali kepada konsekuensi diri, konsekuensi diri terhadap sang jiwa. Ya. Sang jiwa. Nah, untuk membangkitkan sang jiwa ini, ya jelas ada upakara. Karena yang taniwang titiang ring sunarigamo menawi, ya, Banten itu raganto tuhi, perupa nida betara, maka anda buat. Nah, ketika kita melakoni masalah, masaulah berbuat, ya kita harus mengenali jati diri sendiri. Seperti ya dalam Banten itu kita menyatukan visualisasi yang ada dalam Banten ke diri kita sendiri. Iya. Nah, ini sebagai suatu, boleh dikatakan suatu motivator lah tadi, atau konsekuensi diri untuk bisa beraktivitas bagaimana si sang jiwa yang seharusnya kita gerakkan untuk mencari taksu itu sendiri. Oh, itu alasannya mengapa orang mempersembahkan sesajen untuk sebelum pentas. Ya. Lalu secara spesifik siapa yang dipuja? Ya nenek nike, kalau titiang mengacu kepada karya-karya tabe pekulun Ratu Pedanda Madesi Demen, setiap karya sastra beliau pasti beliau memuja Sang Hyang Dapur Tiga. Dapur Tiga. Siapa itu? Mengimplementasikan Dapur Tiga nike berasal dari kata awor tiga, yang disurat dalam Siwagama itu Sang Hyang Tri Semaya.
Tri semaya. Brahma, Wisnu, dan Iswara. Ah. Brahma dalam tatanan ide, Wisnu dalam penggerak ide, dan Iswara publikator. Maka seorang penari itu adalah seorang promotor atau promosi, makanya publikator dia. Ya. Nah, nikilah yang dipuja dalam konteks pernikahan itu betaran titiang rebudok tanda gede, sanes sampun mas. Ide ngenikang bahwa Sang Hyang Taksu itu sendiri adalah Ratu Panji Sakti. Ratu Panji Sakti, kalau kita berbicara tentang Panji dalam kamus Zoetmulder itu adalah tinggi, besar, agung, dan berwibawa. Istilah-istilah Panji ini kita temukan dalam karya-karya Kidung, ya Panji Mala, Tarso Wijaya. Nah, ini dominan dia kepada sebuah keagungan. Keagungan dari konteks dari Ido Prando Taler. Di Bali lebih intens beliau disebut Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Itu semua Dewan Taksu gitu. Artinya dari sana tiang juga diarahkan nanti Niki akan bergerak kepada Rareangwan. Rareangwan yang imajinasi yang selalu liar atau imajinasi yang selalu berkembang. Dinamis ya? Ya, dinamis. Rawe pikiran, angwan mengembara. Artinya motivasi yang selalu mengembara itulah yang harus dipuja. Makanya tidak menutup kemungkinan ada akan kiat-kiat dadakan yang muncul dalam pementasan-pementasan itu. Atau yang disebut dengan kreativitas. Inovasi. Jadi inovasi. Jadi satu ide Panji, ya. Ratu Nyoman Panji Sakti. Ratu Nyoman Panji Sakti, Ratu Nyoman Nyoman Pengadang-adang. Ya. Nah, jadi kalau begitu apa kaitannya dengan Siwa Natya Raja ya? Niki, kalau kaitannya dengan Siwa Natya Raja, ini kan Ratu Nyoman Ratu Panji Sakti. Ya, Panji kita koneksi dengan bebadungan Ratu. Kalau Ratu Panji pasti dipuja di gendongan. Gendong kukul. Karena di sana kukul itu dipuja dari Sang Hyang Pengarah. Kukul berarti memuja Iswara. Iswara koneksinya kepada Siwa. Jadi koneksitasnya seperti itu. Tapi kan bertahap. Bertahap. Lokalitas sampai kepada yang paling Siwa. Jadi Guru, begini ya. Saya kadang-kadang pingin tahu juga. Tadi sudah jelas yang dipuja Siwa, yang absolutnya Siwa. Terus yang paling konkretnya itu adalah Ratu Nyoman Panji Sakti. Ratu Nyoman Panji Sakti atau Pengadangan. Nah, ada mantra enggak? Ini kisi-kisi. Ada mantra enggak? Ada enggak? Ada sesapo enggak yang dilakukan oleh seorang penari misalnya seperti guru ketika misalnya membuka tempat katung. Ya, membuka katung. Saya lihat ada beberapa penari pluk. Nah, sapun api nih kok? Nike wenten sesapan biasa Nike. Kita kan yang kembali aja mengutip kepada pernikahan Ida Betara Lebar yang Budo. Nanti tetap kita akan nangyang istilahnya. Itu yang petapuk atangi amulah cara. Apa artinya itu? Ya, jadi tapal pasti atapuk. Atangi amulah cara berarti bangun dan untuk beraktivitas. Jadi sesapo. Sesontengan lah istilahnya. Ya, sesontengan yang tadi mangku sesontengan. Niki sesapo gitu ya. Nah, termasuk dalam Sida Karya pun beliau ngenikin di tiang do besliu mucap nih. Karena iragama rasa, kita beragama rasa, cari rasanya adalah tetap bilang siapa yang punya hajat. Ketika orang itu disebut namanya, rasa itu kan masuk. Walaupun tidak perlu mantra A, B, C. Ulun kaki-kaki penyenang ini pengamian, kaki penyarikan, ini penyarikan, kaki citrogoton, ini citrogoton, iki manusanto, pan goblek, angame, kang yadnya gini, moga-moga Sida Karya. Terasa disebut pan goblek. Subo ngerasti sampai dong. Oke, ya, tetua itu yang paling penting. Gitu.
Ya. Lalu yang terakhir, kami juga ingin tahu, Okay. setelah menari, kadang-kadang penari itu apalagi wayang, sapu leger, kemudian sidokaryo, biasanya kan ada prasadam yang diminta, dimohon, dimakan, atau baik oleh masyarakat, oleh pemilik karya sang yajamana maupun oleh penarinya. Itu memang ada ya? Kita titiang punikira tuh kembali di tiang Ponopuro satukan ide mau pice. Khusus pada penyapu leger, iki yang justru hilang. Karena kita tidak pernah memikirkan dari prasadam itu ada suatu edukasi. Berarti yang diruat itu tidak menjadi tanggung jawab dalang saja. Nah, di sini adalah siapa yang mendapat prasadam itu yang harus ikut menuntun yang diruat itu. Secara edukasi mendidik, mengarahkan. Nah, ini kan yang Dharma Pewayangan tadi pun itu. Ya kalau kita berbicara tentang prasadam pada acara-acara lain, nah itu sebentuk sebuah prani. Prani itu adalah apa yang hidup atau tumbuh dari alam ini menjadi sebuah sarwa prani. Gitu. Ya ketika itu dinikmati itu akan menjadi prana. Karena sebuah kebangkitan jiwa, karena sang penari juga membangun jiwa. Nah, dari prani inilah menyatukan jiwa penonton dengan jiwa pelaku. Inilah ada edukasi keterkaitan, koneksitas yang tinggi yang tidak pernah dipikirkan sejauh itu. Gitu. Ya, gitu. Jadi itu fungsi dari prasadam dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dari sang yajamana mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dilakoni oleh Pragina itu sendiri. Makanya sangat pantang sekali ketika justru tingkat topeng Ratu sampai menyinggung atau memicu permasalahan-permasalahan muncul dalam upacara itu. Harus dihindari. Yang mengundang polemik. Gitu. Ya. Karena fungsi dari topeng atau tarian itu adalah menumbuhkan jiwa estetik, bukan justru sebaliknya membuat buut. Kembali kepada pernikahan ide, ini kita dalam melakoni seni pertunjukan khususnya, tapi terkait dengan upacara ini kita sudah dituntut untuk menjalankan catur weda parikrama. Satu ide sulingge, tapi pekulu ide pedanda mau puja yang ngelarang weda, sedangkan wayang melakoni itiasa dan topeng purana lengkap weda parikrama. Ya. Para pemirsa yang budiman, saya kira Guru Anom Ranuare telah mencoba menjelaskan mengapa dalam event tertentu acap kali penari itu melakukan persembahan sebelum menari dan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat membagikan prasadam bagi pemilik karya, bagi masyarakat, dan bagi penarinya. Kira-kira ada himbauan kepada semeton kita yang kebetulan juga senang membidangi tari agar tarian kita lebih baik. Pemirsa Yudo Triguna Channel, titip pesan, mencarilah guru yang benar ketika melakoni suatu aktivitas. Jangan sampai salah mencari guru. Ya, guru patut digugu, ya, patut ditiru. Karena itu carilah guru yang benar, guru yang baik, guru yang dapat menuntun kita ke arah yang lebih baik. Matur sukma. Om Santi 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 Om.